Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Egudi Sermawan. Seperti biasanya, saya akan membuat video untuk mengulas materi yang pada di hari Rabu kemarin yang dipresentasikan oleh teman-teman saya. Saya juga minta maaf kepada Pak Adi, tidak seperti biasanya. Saya membuat film sekarang mepet-mepet waktu pengumpulan karena pas kemarin-kemarin itu saya ini ke Anyer, ke rumah nenek, rumah bibi di Anyer gitu Pak. Oke, langsung saja untuk mereview atau mengulas materi pada pertemuan Rabu kemarin. Yang kemarin itu materinya yang berjudul film dokumenter dan sejarahnya. Film dokumenter adalah kunci utama. Jadi film dokumenter adalah penyajian fakta. Film dokumenter itu berhubungan dengan orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian, namun merekam peristiwa yang sesungguhnya atau benar-benar real gitu. Jadi otentik. Nah, selanjutnya itu ada sejarah film dokumenter. Film ini bermula dari foto-foto yang merangkai gerakan seekor kuda oleh Edward Muybridge. Film yang direkam dengan kamera statis oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1895. Film-film karya Dziga Vertov yang merekam revolusi Rusia pada tahun 1970. Sutradara film bergaya sinema verite Richard Leacock menyebutkannya sebagai film bersifat persuasif. Film non-fiksi yang disebut travelogue, potongan gambar berisikan budaya negara asing dan berbagai tempat eksotis. Film dokumenter berkembang pesat dalam berbagai pesan dan rupa seraya mengantarkan nama-nama nama-nama yang sangat terkenal, kayak contohnya itu ada Robert Flaherty kalau nggak salah. Dia ini membuat film Nanook of the North pada tahun 1922. Selanjutnya itu ada John Grierson. John Grierson ini pembuat film Drifter pada tahun 1929 dan banyak nama tokoh-tokoh lainnya. Lalu selanjutnya itu ada film fiksi. Film fiksi adalah film yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan atau pemikiran
yang ada pada si penulis. Bisa disebut itu dengan apa, kayak bukan kenyataan gitu filmnya. Jadi imajinasi sendiri aja, sekreatif kreatifnya si penulis ini. Film fiksi juga tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Kalaupun terjadi kesamaan, itu hanya kebetulan doang gitu, nggak benar-benar terjadi. Film fiksi sering menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata serta memiliki konsep pengadegaan yang telah dirancang sejak awal. Selanjutnya itu ada film realis. Film realis adalah film yang mendokumentasikan lingkungan sekitar, dan juga film realis ini dipopulerkan oleh Lumiere bersaudara. Nah, jadi film realis ini merupakan bentuk awal dari adanya film dokumenter yang dimana kejadian-kejadian yang real gitu pada saat itu juga. Nah, selanjutnya itu ada film klasikal. Nah, kemarin itu yang disebut film klasikal, kenapa bisa disebut film klasikal? Karena film ini dibuat pada masa jadul zaman dulu, dan memakai latar filmnya juga kayak zaman dulu, makanya bisa disebut film klasikal. Jadi yang berbau-bau jadul dan berlatarkan latar filmnya pada zaman dahulu itu bisa disebut dengan film klasikal. Dan yang terakhir itu ada formalis. Formalis merupakan salah satu tradisi dominan sepanjang sejarah pemikiran mengenai konsep dan definisi film. Formalis juga menekankan berbagai film sebagai bentuk komunikasi khusus dapat digunakan untuk menghasilkan makna tertentu. Mungkin cukup yang bisa saya ulas materinya. Kalaupun ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Nah, untuk video selanjutnya akan dibuat lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.